Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Irofah, guru kelas di MI Hidayatul Mubtadiin Bungah Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran materi kelas 4 bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Okay, who wants to lead the prayer today? Raise your hand please. Oke, doa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Sofia. Silakan maju ke depan. Sikap berdoa. Doa memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Terima kasih Mbak Sofia, silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan berdiri semuanya dengan posisi yang tegap. Oke, siap? Siap. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, kelas 4 semua. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Coba ya sekarang tengok teman di kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua? Hadir. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti semuanya sehat. Nah, tapi sebelum kita mulai, yuk kita rapikan dulu bukunya, alat tulisnya. Ayo dirapikan dulu. Badannya yang tegap dan pandangan lurus ke depan. Ya, Mas Torik, dirapikan dulu bukunya. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sikap duduk tertib. 1, 2, 3. Oke, ngomong-ngomong, Bu Guru mau tanya nih. Apa makanan favorit kalian yang berasal dari tumbuhan? Ya, Mail? Jus jeruk. Tiara? Banana. Nafis? Sayur sop. Ya, ada yang suka pisang, ada yang suka jus jeruk, dan ada yang suka sayur sop. Nah, semua makanan itu berasal dari tumbuhan. Nah, siapakah yang tadi pagi sarapan sayur sop? Ya, Mas Mail.
Nah, di dalam sayur sop ada sayur apa saja? Wortel. Ada apa lagi? Brokoli. Kubis. Kentang. Ya, ada brokoli, ada kubis, ada kentang, wortel. Nah, semuanya itu juga termasuk tumbuhan. Apakah kalian tahu termasuk bagian tumbuhan yang manakah? Nah, coba sekarang kalian jawab ya, kuis dari Bu Guru dulu. Oke, anak-anak, ini kuis yang pertama. Ayo, coba siapa yang mau jawab? Oke, Hanif. Brokoli termasuk bagian yang mana dari tumbuhan? C, buah. Coba ya, kita klik jawabannya. C, buah. Ya, salah. Oke, siapa yang tahu jawabannya? Nafis, apa? Bunga. Coba kita cek jawabannya. Ya, pinter, benar sekali. Jawabannya adalah bunga. Jadi anak-anak, brokoli yang kalian makan di dalam sayur sop itu adalah termasuk bagian dari bunga. Oke? Oke, sekarang kuis yang kedua. Siapa yang mau jawab? Mail. Oke, Mail, kentang termasuk bagian yang mana dari tumbuhan? A, batang. Coba kita cek ya. A, batang. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Jadi, kentang itu adalah batangnya tumbuhan. Dia meskipun letaknya ada di dalam tanah, tapi kentang yang kita makan itu adalah batang. Nah, anak-anak, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ternyata bagian tumbuhan dan fungsinya sudah dijelaskan Allah dalam surat apa, anak-anak? Ya, surat Al-An'am ayat 95. Nah, adabnya ketika ada yang membaca Al-Quran, maka dengarkan dengan baik. Tidak boleh ada yang berbicara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Nah, anak-anak, ayat tersebut menjelaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan menumbuhkan kehidupan dari yang mati, seperti biji-bijian yang menghasilkan tanaman dan buah-buahan. Dari situlah pohon akan tumbuh dan menghasilkan buah-buahan yang memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan rasa. Ada buah apa saja yang kalian ketahui? Ada mangga, ada apel. Oleh karena itu, apa tanggung jawab kita sebagai manusia? Merawat. Iya, merawat, apalagi menyiram. Nah, supaya apa? Supaya tumbuhan tersebut bisa tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan gambar, video, dan tumbuhan secara langsung, kalian akan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, selain itu, nanti kalian juga akan membuat sebuah karya mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya yang menarik. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari mempelajari materi hari ini? Kita akan tahu bagaimana cara merawat tumbuhan, bagaimana tumbuhan tumbuh, berkembang, dan bagaimana cara merawatnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengapresiasi, menghargai bahwa betapa pentingnya tumbuhan untuk manusia dan lingkungan sekitar kita. Anak-anak, sekarang silakan kalian amati video ini. Nah, di sini ada sebuah pohon yang besar. Pohon tersebut memiliki apa? Bunga. Oke, memiliki bunga. Ada apa lagi? Buah. Kemudian pohon ini bisa berdiri kokoh. Nah, walaupun pohon ini diterjang
Ada yang tahu tidak kenapa tumbuhan ini tetap bisa berdiri kokoh? Iya, karena memiliki akar. Memiliki apa lagi? Iya, karena memiliki batang. Untuk mempelajari materi ini lebih lanjut, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, ada juga kelompok auditori, dan juga ada kelompok kinestetik. Ayo anak-anak, sekarang kita berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang semuanya sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Lalu Bu Guru akan memberikan kalian nama kelompok. Ini siapa kelompok visual? Oke, selanjutnya kelompok auditori. Dan ini adalah kelompok kinestetik. Bu Guru akan memberikan kalian media pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk kelompok visual, Bu Guru akan memberikan kalian sebuah gambar tumbuhan. Nah, di sini ada nama bagian-bagiannya beserta fungsinya. Nah, silakan kalian amati gambar tersebut dan baca, kemudian catatlah hal-hal yang penting. Nah, untuk kelompok auditori, Bu Guru akan memberikan kalian laptop. Nah, di sini ada video yang berisi tentang penjelasan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalian amati video tersebut lalu catat apa saja yang penting yang ada dalam video tersebut. Oke, ini yang paling spesial. Bu Guru mempunyai 2 buah tanaman yang berbeda. Nah, silakan kalian amati kedua tanaman ini mulai dari akar, batang, daun. Kemudian catatlah apa saja yang kalian amati. Kemudian apa perbedaan dari kedua tanaman ini? Silakan catat di buku kalian masing-masing. Kegiatan kalian sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Tiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda. Nah, nanti setiap kelompok diharapkan ada 1 anak yang mewakili untuk mengambil LKPD ke depan. Oke, biar lebih seru, nanti anak yang maju ke depan harap mengikuti arah dari telapak kaki yang ada di lantai ini. Siap? Oke, kelompok visual silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok visual, tugas kalian adalah mewarnai setiap bagian tumbuhan, lalu menuliskannya pada kolom yang tersedia, apa nama bagian tumbuhan tersebut dan apa fungsinya. Silakan kalian bagi tugas dengan anggota kelompok kalian. Nah, sehingga kolom ini bisa terpenuhi. Untuk kelompok auditori, tugas kalian adalah membuat cerita tentang tumbuhan, boleh yang ada di rumah kalian atau di sekolah kalian. Nah, untuk pertama kalinya tentukan dulu judulnya, lalu dari judul tersebut jabarkan menjadi beberapa kalimat sehingga membentuk sebuah cerita yang indah.
Untuk kelompok kinestetik, kalian mendapatkan kartu gambar dan kartu jawaban. Nah, di sini ada tulisan gambar akar. Ini nanti kalian gunting mana yang gambar akar. Kalian gunting, kalian tempel di sini. Sama untuk kartu jawaban ini adalah fungsinya. Dari akar itu fungsinya apa? Digunting lalu ditempel di sini. Paham? Sudah selesai semua anak-anak tugasnya? Ya. Oke, masih semangat? Semangat. Supaya tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah. Batang yang mengantarkan ke seluruh bagian. Bunga perkembangbiakan, buah simpan makanan. Lalu daun berfotosintesis. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Nah, oke, kita mulai dari kelompok visual terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini adalah daun. Daun berfungsi untuk tempat fotosintesis. Ini buah. Buah untuk simpan cadangan. Cadangan apa? Cadangan makanan. Ya, untuk menyimpan cadangan makanan. Dari presentasi kelompok visual, adakah yang mau menanggapi? Bu, itu bunganya warna ungu apa warna putih? Yang benar. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini bunganya yang benar warna ungu apa warna putih? Ada yang tahu? Putih. Nah, kalau buah terongnya warna ungu, maka bunganya juga warna ungu. Nah, kalau terong selain warna ungu ada warna apa? Hijau. Hijau, ya. Ada terong yang warna hijau. Nah, kalau terongnya warna hijau, maka bunganya warna putih. Ya, sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Nah, silakan bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke? Nah, selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok auditori. Silakan maju ke depan. Oke, ini siapa yang akan mewakili presentasi? Sofia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok dari auditori ini hasil diskusi kami berupa cerita tentang pohon mangga yang rindang. Teman-teman, di rumah saya mempunyai pohon mangga yang sangat kokoh dan memiliki buah yang lebat. Batangnya sangat besar. Setiap sore, saya selalu duduk di bawah pohon mangga tersebut untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Tidak terasa satu buahnya jatuh. Saya ambil, ternyata buahnya masak. Saya sangat senang dan berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau. Saya mengupasnya dan memakannya. Tidak lupa saya mencucinya terlebih dahulu. Buahnya sangat manis, di dalamnya terdapat biji yang besar. Biji tersebut saya tanam di dalam pot supaya tumbuh menjadi pohon yang baru. Terima kasih. Nah, dari hasil presentasi kelompok auditori, adakah kelompok lain yang menanggapi? Saya, Bu, ceritanya sangat bagus. Ceritanya sangat bagus. Bagus ya, anak-anak? Ceritanya? Oke, bagus. Nah, dari cerita Sofia tadi dapat disimpulkan bahwa pohon mangga itu
batang dan akarnya sangat kokoh, sangat kuat. Nah, pohon mangga juga memiliki buah yang di dalamnya ada apa tadi? Biji yang sangat besar. Dari biji itu bisa ditanam lagi menjadi pohon mangga yang baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah gambar akar. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Ini adalah daun. Fungsinya untuk tempat fotosintesis. Saya Bu, batangnya bisa menyimpan makanan seperti kentang. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Sofia. Apakah batang ini bisa menyimpan cadangan makanan? Nah, menurut kalian bisa apa tidak? Tidak. Ya, betul sekali tidak bisa karena ini adalah pohon tomat ya. Jadi pohon tomat ini tidak bisa menyimpan cadangan pada batangnya. Berbeda dengan kentang yang ada pada sayur sop tadi. Kalau kentang itu batangnya bisa menyimpan cadangan makanan. Nah, sehingga kentangnya bisa kita makan. Nah, untuk batang tomat ini hanya berfungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan sama untuk mengedarkan air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak hebat semua karena kalian sudah menyelesaikan tugas hari ini. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, dari penyelidikan kalian tadi, kira-kira apa saja yang kalian temukan? Iya, coba. Semua tumbuhan mempunyai buah dan bunga. Iya, betul sekali. Jadi tidak semua tumbuhan itu memiliki bunga dan buah. Nah, seperti tanaman cabai tadi ya, sama bunga itu tumbuhan satunya tidak memiliki buah, sedangkan cabai memiliki. Oke, ada lagi? Ya. Fotosintesis terjadi di siang hari. Oke, fotosintesis itu terjadi di siang hari. Benar apa salah? Benar. Kenapa? Ada yang tahu? Karena membutuhkan cahaya matahari. Iya, pintar sekali karena proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Ada yang tahu bahan untuk fotosintesis itu apa saja? Air, terus cahaya matahari, dan karbon dioksida. Oke, pintar sekali. Jadi fotosintesis itu pasti terjadi di siang hari. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi ya, supaya Bu Guru tahu sejauh mana kemampuan kalian. Oke, sudah dapat semua anak-anak? Sudah, silakan kalian tulis nama dan nomor absen kalian, lalu berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang benar. Oke, sebelum kita mengerjakan, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semua anak-anak? Oke, sudah. Sekarang silakan dikumpulkan ke depan ya, maju satu persatu mulai dari kelompok visual. Silakan. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Bagian tumbuh-tumbuhan ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Iya, pintar
sekali bagian tumbuh-tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang memiliki fungsi masing-masing. Seperti halnya manusia, manusia punya tangan, kaki, telinga, semuanya mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, sekarang selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, Mbak Lia. Fungsinya menyerap air dan mineral. Ya, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, oke, batang fungsinya untuk menopang berdirinya tumbuhan agar tetap berdiri kok. Ya, sehingga buah itu bisa kita konsumsi yang rasanya bermacam-macam, ada yang manis, ada yang asam. Oke, selanjutnya. Oke, betul sekali, daun itu fungsinya untuk fotosintesis. Apa fotosintesis itu? Proses pembuatan makanan. Ya, betul sekali. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang membutuhkan bahan apa saja? Air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, kira-kira dari kegiatan awal hingga akhir tadi, bagian mana yang paling menyenangkan? Mewarnai. Mana lagi yang menyenangkan? Menempel, bercerita, menggunting. Nah, kira-kira menyanyi ya. Nah, kira-kira adakah kegiatan yang tidak menyenangkan hari ini? Oke, tidak ada. Semuanya menyenangkan ya? Oke. Anak-anak, tugas kalian di rumah adalah membuat sebuah ringkasan tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, lalu dijadikan mind mapping atau peta konsep. Nah, untuk materi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis daun, jenis akar, jenis batang, dan jenis bunga. Oke, terima kasih anak-anak sudah sangat antusias, sudah sangat semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti di rumah jangan lupa untuk beristirahat, tetap belajar, kemudian jangan lupa sholat 5 waktu dan mematuhi nasihat orang tua. Oke, pembelajaran hari ini kita selesai. Before closing our lesson today, let's pray together. Who wants to lead the prayer today? Sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Doa selesai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pembelajaran hari ini selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.